Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan diskusi tentang manajemen. Topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi manajemen, kemudian untuk apa belajar manajemen, lalu siapa yang perlu belajar manajemen, dan bagaimana cara mempelajari manajemen. Kita langsung menuju topik yang pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya serta kegiatan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari manajemen adalah mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta penentuan strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian mencakup pengaturan sumber daya manusia, materi, dan keuangan dalam struktur organisasi yang sesuai, serta penugasan tugas dan pembagian wewenang. Pengarahan melibatkan pengarahan dan koordinasi upaya individu dan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan keterampilan karyawan. Pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan kegiatan organisasi, serta pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Hal ini melibatkan pengukuran kinerja, pembandingan dengan standar yang ditetapkan, dan pengaturan ulang jika diperlukan. Manajemen juga melibatkan pengambilan keputusan yang rasional, berdasarkan informasi yang tersedia dan analisis yang cermat. Dalam praktiknya, manajemen melibatkan berbagai fungsi dan bidang, seperti manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Tujuan utama dari manajemen adalah mencapai keberhasilan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dalam proses manajemen, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti efisiensi, efektivitas, inovasi, fleksibilitas, dan keberlanjutan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, untuk apa belajar manajemen? Belajar manajemen memiliki beberapa manfaat dan relevansi yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa alasan mengapa belajar manajemen dapat bermanfaat. Yang pertama, memahami cara mengelola diri sendiri. Belajar manajemen membantu kita mengembangkan keterampilan organisasi dan perencanaan, memprioritaskan tugas, mengatur waktu dengan baik, dan mengelola diri sendiri secara efektif. Ini membantu meningkatkan produktivitas pribadi dan efisiensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Manajemen melibatkan keterampilan kepemimpinan yang penting seperti kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Belajar manajemen membantu kita mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam karir, profesional, maupun kehidupan sosial. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas organisasi. Manajemen adalah tentang mengelola sumber daya secara efektif, baik itu manusia, keuangan, atau materi. Belajar manajemen memberikan pemahaman tentang bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang baik dan rasional berdasarkan informasi yang tersedia. Belajar manajemen membantu kita mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kemauan dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Yang kelima, menyediakan landasan untuk karir di bidang manajemen. Jika kita bercita-cita untuk memasuki bidang manajemen atau memegang peran kepemimpinan di suatu organisasi, belajar manajemen adalah langkah penting untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen akan membantu kita meraih kesuksesan dalam karir kita. Yang keenam, mengelola proyek dan inisiatif. Baik dalam konteks bisnis atau pribadi, belajar manajemen membantu kita mengelola proyek, mengatur inisiatif, dan memastikan pencapaian tujuan secara efisien. Ini melibatkan perencanaan proyek, pengaturan anggaran, penjadwalan, koordinasi tim, dan pengendalian pelaksana. Topik yang selanjutnya yaitu siapa yang perlu belajar manajemen. Manajemen adalah bidang yang relevan dan bermanfaat bagi berbagai kelompok orang. Berikut adalah beberapa orang yang perlu belajar manajemen. Yang pertama yaitu mahasiswa dan siswa. Mahasiswa di berbagai disiplin ilmu seperti bisnis, ekonomi, administrasi publik, teknik, dan ilmu sosial dapat memperoleh manfaat dari belajar manajemen. Pengetahuan dan keterampilan manajemen akan membantu dalam pengaturan tugas, perencanaan studi, kolaborasi dalam proyek kelompok, dan mempersiapkan diri untuk karir profesional di masa depan. Yang kedua yaitu profesional dan pekerja. Baik Anda bekerja di kantor swasta, sektor publik, atau non-profit, belajar manajemen dapat memberikan manfaat besar. Keterampilan manajemen membantu dalam mengelola proyek, mengkoordinasikan tim, mengambil keputusan yang tepat, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Ini berlaku untuk berbagai tingkatan jabatan, mulai dari manajer tingkat menengah hingga eksekutif senior. Yang ketiga yaitu wirausahawan. Wirausahawan perlu memiliki pemahaman tentang manajemen untuk mengelola bisnis mereka dengan sukses. Dalam memulai dan menjalankan usaha, mereka harus mengelola sumber daya, mengatur operasional, mengembangkan strategi pemasaran, dan membuat keputusan yang berdampak pada keseluruhan bisnis. Belajar manajemen membantu wirausahawan mengelola risiko, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu pemimpin dan manajer. Pemimpin dan manajer di berbagai bidang dan tingkatan organisasi perlu belajar manajemen untuk memimpin dengan efektif. Keterampilan kepemimpinan, pengelolaan tim, pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengaturan strategi dalam aspek kunci yang diperoleh melalui studi manajemen. Pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen membantu mereka dalam memotivasi karyawan, mencapai tujuan organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kelima yaitu individu yang ingin mengembangkan keterampilan pribadi. Belajar manajemen tidak hanya bermanfaat dalam konteks organisasi, tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan pribadi. Pengetahuan tentang manajemen membantu seseorang dalam mengatur waktu, merencanakan tujuan, mengelola keuangan pribadi, berkomunikasi dengan efektif, dan mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang selanjutnya yaitu cara belajar manajemen. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita terapkan untuk belajar manajemen. Yang pertama, pendidikan formal. Pertimbangkan untuk mengikuti program pendidikan formal seperti sarjana atau magister dalam bidang manajemen atau bisnis. Ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat tentang prinsip-prinsip manajemen serta kesempatan untuk mempelajari studi kasus dan berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan dosen. Yang kedua, membaca buku dan sumber-sumber referensi. Pilih buku yang relevan dengan topik yang Anda minati seperti manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, atau kepemimpinan. Yang ketiga, mengikuti kursus online dan pelatihan. Ada banyak kursus online dan pelatihan yang tersedia untuk mempelajari manajemen. Cari platform pembelajaran online yang menawarkan kursus dalam berbagai aspek manajemen, seperti pengelolaan proyek, kepemimpinan, analisis keuangan, atau pengembangan keterampilan manajerial. Ikuti kursus-kursus berikut untuk mendapatkan wawasan praktis dan keterampilan yang langsung dapat diterapkan. Yang keempat, praktikum dan pengalaman kerja. Cobalah untuk mendapatkan pengalaman praktis dengan mengikuti program magang atau praktikum di perusahaan atau organisasi yang relevan. Pengalaman lapangan ini akan memberi Anda pemahaman langsung tentang bagaimana manajemen diterapkan dalam konteks nyata dan memberi Anda kesempatan untuk belajar dari praktisi yang berpengalaman. Yang kelima, bergabung dengan kelompok studi atau komunitas.
Cari kelompok studi atau komunitas yang berfokus pada manajemen di lingkungan akademik, profesional, atau online. Bergabung dengan kelompok ini akan memungkinkan Anda untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan belajar dari orang-orang dengan minat serupa. Diskusikan ide-ide, studi kasus, dan tantangan dalam manajemen untuk memperluas pemahaman Anda. Yang keenam, mengamati dan belajar dari praktisi. Perhatikan dan pelajari praktik terbaik dari manajer dan pemimpin yang sukses di bidang Anda. Amati bagaimana mereka mengelola tim, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Jadilah pembelajar sepanjang hayat dan terus belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketujuh, praktik mandiri dan refleksi diri. Terapkan konsep-konsep manajemen yang Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari, identifikasi situasi atau tantangan di sekitar Anda, dan coba terapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola dengan lebih baik. Selalu refleksi diri untuk mengevaluasi keputusan dan tindakan Anda serta memperbaiki keterampilan manajemen Anda. Demikian topik diskusi pada kesempatan kali ini. Apabila ada masukan, saran, atau tambahan, feel free untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.